Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan komitmen pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara, yang mana hal ini didukung oleh DPR RI, dan di sini ada pernyataan tiga panitia kerja RWSN yang memastikan bahwa pengangkatan honorer jadi ASN itu lebih mudah. Dalam arti, para honorer dipastikan diangkat menjadi P3K. Katanya sangat lebih mudah. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang percaya ataupun ada yang masih ragu-ragu untuk memastikan hal ini benar atau tidak. Apa yang disampaikan oleh ketiga orang panitia kerja RWSN ini dari DPR RI. Simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Tiga panja RWSN memastikan pengangkatan honorer menjadi P3K lebih mudah. Artinya, seleksinya hanya berdasarkan tes observasi. Ingat Bapak Ibu ya, hanya tes observasi. Selain itu, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun diangkat P3K penuh waktu. Nah, jadi di sini sudah ada dua hal yang membuat para honorer benar-benar berbahagia. Selain daripada hanya dites observasi, kemudian jaminan bagi honorer yang sudah memiliki masa kerja 10 tahun ke atas, maka diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pengangkatan secara otomatis karena hanya berdasarkan tes observasi saja. Maka suatu hal yang wajar kalau dihebohkan bahwa pengangkatan honorer yaitu secara otomatis atau diangkat secara langsung. Berikut ini beberapa pendapat tiga personel panitia kerja RWSN dari Komisi 2 DPR RI yang dirangkum oleh cpnn.com. Pertama, Samsur Rizal. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini menyebutkan ada tiga usulan Komisi 2 DPR RI. Pertama, mengangkat semua honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Usulan kedua adalah mengupayakan agar nanti ada juga dana pensiun untuk P3K. Ini akan terus dibunyikan Komisi 2 DPR RI agar P3K bisa mendapatkan pensiun, sama seperti dengan pegawai negeri sipil. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, penjelasan Panja RWSN soal P3K per waktu dan full time, syarat mendapat pensiun. Ini ada hubungan terkait dengan informasinya, bisa juga Bapak Ibu cek. Usulan ketiga adalah jenjang karir P3K yang boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi nantinya tidak ada bedanya antara PNS dan P3K. Yang kedua, HM Rifki Nizami Karsayunda. Anggota panitia kerja RWSN dari Komisi 2 DPR RI juga dari Kalimantan Selatan, Kalsel, ini mengungkapkan bahwa RWSN ini salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan 2,3 juta sekian orang honorer yang akan ditiadakan pada 28 November 2023 ini. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa memang RWSN adalah benar-benar harapan para honorer yang bisa menyelamatkan nasib 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mengamanatkan
per 28 November 2023 ini tidak ada lagi pegawai honorer, kecuali yang ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi agar ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tidak berlaku lagi, maka ada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus ini katanya. Jadi dengan demikian maka peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tidak perlu ditakuti lagi karena memang ada regulasi baru yang termuat di dalam RUASN yang dapat menyelamatkan honorer. Dan sebelum RUASN disahkan pun, dan ini bahkan disahkan Bapak Ibu ya, sebelumnya juga kita yakin bahwa honorer tidak bakal terancam penghapusan sesuai dengan surat edaran terbaru Menpan RB dengan nomor B1257. Jadi Bapak Ibu honorer tidak perlu khawatir lagi terkait dengan hal tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tidak ada PHK massal terhadap honorer. Kesepakatan itu pun sudah dilaksanakan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas dengan mengeluarkan surat edaran nomor B-1527-M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli. Surat tersebut meminta agar pejabat pembina kepegawaian, instansi pusat dan daerah memperjelas status serta kedudukan ex honorer kategori 2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi Menteri Anas juga memerintahkan agar para PPK mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para ex kategori 2 dan tenaga honorer non-ASN. Itu salah satu kesepakatan panitia kerja RUASN dengan Pak Menteri Pan RB, ujar Rifki Nijami, selaku anggota panitia kerja RUASN dari Komisi 2 DPR RI. Dia lantas membeberkan sejumlah poin penting dalam RUASN yang akan disahkan. Itu pertama, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. Nah, jadi hal ini Bapak Ibu senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Samsur Rijal. Demikian juga diulas dan disampaikan oleh HM Rifki Nizami Karsayuda bahwa para honorer yang 10 tahun masa kerja itu langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kedua, ciri-ciri P3K penuh waktu, yaitu perjanjian kerja paling pendek 5 tahun. Jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun atau BUP 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun sebagaimana PNS. Jadi selanjutnya bagi P3K penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, eselon 2, dan eselon 1. Ketiga, P3K per waktu adalah P3K yang dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Dia mencontohkan satpam, petugas kebersihan, sopir, dan ini akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Sebab pekerjaan tersebut tidak ada eselonnya. Rifki Nijami Karsayuda menambahkan dengan adanya P3K paruh waktu, maka skema outsourcing batal dilaksanakan. Sebelumnya, kan ada ide outsourcing, tetapi ini banyak menimbulkan pro kontra karena sistem tersebut membuat honorer tidak ada hubungannya dengan negara, ucapnya. Ketika dialihkan ke P3K per waktu, lanjut Rifki Nijami Karsayuda, setiap individu honorer berhubungan dengan negara. Sebaiknya jika outsourcing honorernya berhubungan dengan pihak swasta. Yang ketiga, Mardani Alisera, anggota panitia kerja RUASN Komisi 2 DPR RI ini
mengatakan bahwa mereka berusaha menggiring honorer kategori 2 menjadi P3K penuh waktu karena masa pengabdiannya paling lama. Untuk pengangkatan honorer kategori 2, tenaga administrasi menjadi P3K penuh waktu ini, ujar Mardani, hanya dengan tes observasi, bukan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Dengan catatan honorarnya masih terus bekerja, ucapnya. Adapun 4 poin penting yang disampaikan politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR RI ini terkait RUASN. Pertama, honorer kategori 2 yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi prioritas dalam rekrutmen P3K 2023. Kedua, tidak ada lagi tes yang menggunakan sistem CAT. Cukup dengan penilaian observasi atau kevalidan dalam berkas seperti penilaian kinerja. Ketiga, khusus honorer kategori 2 yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun dimasukkan ke dalam P3K penuh waktu. Keempat, memperjuangkan hak dan kesejahteraan P3K sama seperti pegawai negeri sipil. Jadi sementara itu, Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti memberikan apresiasi. Namun, dia tetap mewanti-wanti agar turunan RUASN yang akan disahkan nanti harus menjaga kedudukan honorer ketika peralihan ke P3K paruh waktu maupun P3K full time. Jika honorer dengan masa kerja minimal 10 tahun bisa diangkat otomatis menjadi P3K penuh waktu, jadi ini harus dikuatkan dalam peraturan pemerintah atau Permen-Pan RB, tegasnya. Dan ini suatu hal yang wajar disampaikan supaya ada pegangan kuat bahwa hal ini benar-benar akan dilaksanakan. Alangkah eloknya, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya bila pengangkatan secara otomatis ini diimplementasikan dalam bentuk tes observasi. Dan sesuai dengan harapan ini, 3 orang panitia kerja RUASN dari DPR RI menyampaikan hal demikian. Artinya tes observasi ini akan dikabulkan oleh pemerintah berdasarkan dukungan dari panitia kerja RUASN. Jadi tes observasi akan meluluskan honorer kategori 2 khususnya menjadi P3K penuh waktu. Selain itu, persyaratannya pun jangan dibuat rumit. Ini harus dikawal betul-betul. Jangan sampai niat pemerintah menuntaskan honorer kategori 2 malah merugikan kategori 2, terutama tenaga teknis administrasi yang mayoritas pendidikannya SMA Pungkas Nur Paiti. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu. Apa harapan para honorer yang telah disampaikan oleh para perwakilan honorer dan telah dijawab oleh 3 orang panitia kerja dari DPR RI, yang mana ketiganya panitia kerja sepakat untuk tidak ada tes tertulis, tetapi hanya dengan tes observasi, kemudian prosesnya mudah. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini dengan tes observasi. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.